Du Zheng masih melampiaskan amarahnya, mengumpat dan menghancurkan meja komputer. Awalnya ia mengira akan menghajar Zhao Chen habis-habisan hari ini, tetapi tak disangka, justru Zhao Chen yang kena pukul. Kontras dan keterkejutannya terlalu besar, dan itu bukan sesuatu yang bisa ia luapkan amarahnya dalam waktu singkat. Du Zheng yang asyik melampiaskan kekesalannya tidak menyadari kedatangan polisi. Bosnya segera menghampirinya, menunjuk Du Zheng, dan berkata, "Ini dia orangnya. Lihat reaksinya sekarang, siapa lagi kalau bukan orang gila?" Beberapa penumpang yang telah ditakut-takuti Du Zheng untuk turun dari pesawat justru memperburuk keadaan dengan menceritakan perilakunya yang tidak normal. Melihat dan mendengar hal ini, polisi pun merasa bahwa Du Zheng memang bermasalah. Satu-satunya hal yang melegakan semua orang adalah Du Zheng tidak membawa senjata. 3 polisi diam-diam merayap di belakang Du Zheng, bergegas maju, dan menaklukkannya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan?" Du Zheng terkejut. Awalnya, ia mengira telah diculik orang jahat. Tetapi ketika ia berbalik, ia melihat bahwa orang-orang yang menahannya bukanlah orang jahat, melainkan petugas polisi, yang membuatnya semakin terkejut. "Kenapa kamu menangkapku? Aku orang baik." Polisi itu berkata, "Kami tidak mengatakan Anda orang jahat, dan kami tidak akan menangkap Anda. Kami hanya membawa Anda ke rumah sakit." Du Zheng berteriak panik, "Kenapa harus ke rumah sakit? Aku tidak sakit. Aku tidak mau pergi." Pada saat itu, sang bos memberikan bantuan krusial, dengan mengatakan, "Saya pernah melihat di TV bahwa ketika orang-orang dengan gangguan mental mengalami episode, mereka semua bilang mereka tidak sakit dan menolak pergi ke rumah sakit. Perilakunya persis sama." Du Zheng kemudian menyadari bahwa orang-orang ini mengira dia adalah pasien gangguan jiwa dan ingin membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. Dia makin panik, meronta mati-matian sambil berteriak, "Sialan, siapa yang kau sebut sakit jiwa? Kau sendiri yang sakit jiwa. Aku baik-baik saja. Aku nggak mau ke rumah sakit, aku nggak mau disetrum." Dia bahkan tahu tentang terapi kejang listrik, jadi dia pasti pernah menerima perawatan sebelumnya. Sepertinya penyakitnya cukup serius, kalau tidak, mereka tidak akan menggunakan sengaja listrik. Kalau sakit, mending di rumah saja atau di rumah sakit. Ngapain berkeliaran? Kalau sampai terluka, gimana? Keluarganya juga nggak bertanggung jawab. Orang-orang membicarakannya, tetapi tidak seorang pun percaya bahwa Du Zheng normal. Karena perilakunya barusan sangat menakutkan, orang-orang menyimpulkan bahwa ia memiliki masalah mental. Du Zheng segera dibawa pergi. Orang ini sedang mengalami nasib sial hari ini. Ia pikir ia telah mengungkap kelemahan Zhao Chen dan hendak mengungkap kemunafikannya. Tetapi tanpa diduga, ia dibombardir dengan kritik di forum sekolah dan akunnya diblokir. Setelah melampiaskan kekesalannya, ia diperlakukan seperti pasien gangguan jiwa dan dibawa ke rumah sakit. Saya tidak tahu kapan dia bisa membuktikan kalau dia orang normal dan bisa meninggalkan rumah sakit. Mengenai target serangan, Zhao Chen sama sekali tidak menyadarinya. Keesokan harinya, Zhao Chen bangun pagi-pagi sekali. Setelah berlatih teknik menelan paus sebentar, ia sarapan di hotel. Awalnya ia berencana membaca beberapa buku medis di lembar informasi sebentar, lalu pergi ke agen real estate pukul 10, tetapi teleponnya berdering saat itu. Penelepon itu tak lain adalah Lin Sui. Setelah menjawab telepon, Zhao Chen, tanpa menunggu lawan bicaranya berbicara, berkata dengan nada manis yang dapat membunuh seseorang, "Sayang, apakah kamu merindukan suamimu?" Ada keheningan panjang di ujung telepon sebelum suara seorang lelaki tua terdengar ehem. "Zhao Chen, ini kakek Lin Mu." "Hah?" Zhao Chen langsung tercengang. Ia tak menyangka orang yang menelepon menggunakan ponsel Lin Sui ternyata adalah kakek Lin Sui, Lin Liangze. Teringat bagaimana dia memanggil Lin Liangze sayang tadi, Zhao Chen merasa sangat malu dan terhina, berharap ada celah di tanah yang bisa dia masuki. Setelah nyaris tak mampu menahan rasa canggungnya, Zhao Chen terkekeh 2 kali dan memaksakan diri mengganti topik, berkata, "Selamat tahun baru, kakek Lin. Ada yang bisa saya bantu?" Lin Liangze melirik Lin Sui yang berdiri di sampingnya. Gadis ini juga telah mendengar alamat Zhao Chen di telepon. Meskipun hubungannya dengan Zhao Chen telah dikonfirmasi dan keluarganya mengetahuinya, pengalaman ini tetap membuatnya sedikit malu. Lin Liangze tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu bilang akan berkunjung setelah tahun baru? Aku hanya ingin bertanya kapan kamu bisa datang." "Saya akan datang hari ini," kata Zhao Chen. "Hari ini? Apakah kamu di Rongcheng?" tanya Lin Liangze. Dia tahu rumah Zhao Chen jauh dari Rongcheng, dan jika dia berangkat di menit-menit terakhir, dia baru akan tiba di Rongcheng malam harinya. Zhao Chen menjawab, "Ya, saya ada urusan di Jiangyang beberapa hari yang lalu, dan saya baru saja kembali ke Chengdu kemarin." Lin Liangze berkata, "Begitu. Baiklah, kalau begitu aku akan datang hari ini. Kebetulan aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu, kakek Lin." Zhao Chen buru-buru berkata, "Kakek Lin, jangan bahas soal membantu. Katakan saja apa yang perlu aku lakukan." Sikap ini menyenangkan Lin Liangze, yang berkata sambil tersenyum, "Baiklah,
Saya akan memberi Anda instruksi saat Anda tiba. Zhao Chen langsung setuju. Baiklah, aku tidak akan mengganggu obrolan cinta kalian yang masih muda. Xiao Sui, sini, ambil kembali ponselmu. Lin Liangming mengembalikan telepon ke Lin Sui dan berbalik untuk berjalan ke ruang belajar. Kamu kembali ke Chengdu kemarin, kenapa kamu tidak meneleponku? Tanya Lin Sui. Zhao Chen menjulurkan lidahnya. Untungnya, dia tidak menyebutkan bahwa dia telah kembali ke Rongcheng 2 hari yang lalu. Kalau tidak, akan sulit untuk menjelaskannya. Dia segera mengakui kesalahannya, saya ingin menelepon Anda. Tetapi setelah saya tiba di Chengdu, saya sibuk dengan sesuatu dan itulah yang membuat saya terlambat. Lin Sui tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu sedang sibuk apa? Zhao Chen tiba-tiba mendapat inspirasi dan berkata, apakah kamu bebas sekarang? Aku akan membawamu ke suatu tempat, dan kamu akan melihat apa yang sedang kulakukan. Kita mau pergi kemana? Tanya Lin Sui. Zhao Chen membuat semua orang tetap tegang, kalian akan tahu saat kita sampai di sana. Masih merahasiakannya? Lin Sui benar-benar penasaran, dan ia terus bertanya, bahkan mencoba membujuknya. Namun, Zhao Chen bersikeras merahasiakannya dan tetap bergeming. Akhirnya, ia hanya bisa berkata, bagaimana aku bisa ke sana kalau kau tidak memberitahuku alamatnya? Zhao Chen menjawab, aku sudah bilang akan mengantarmu ke sana. Jadi tentu saja aku akan menjemputmu di rumahmu terlebih dahulu. Baiklah, cepatlah kemari, desak Lin Sui. Zhao Chen setuju, tidak masalah, saya akan segera ke sana. Meskipun begitu, keduanya tidak langsung menutup telepon. Malah, mereka berlama-lama berkutat dengan ponsel masing-masing, saling bermesraan, sebelum akhirnya menutup telepon dengan enggan. Wanita tulang, yang menyaksikan seluruh proses itu, tidak berkata apa-apa, tetapi tak kuasa menahan diri untuk berpikir, kita akan segera bertemu. Ngapain sih buang-buang waktu di telepon? Bukankah ini buang-buang waktu? Zhao Chen, yang tidak menyadari sedang dikritik, menyimpan telepon genggamnya dan berkata, ambil mobil, aku akan menunggumu di pintu masuk hotel. Ya, jawab wanita tulang, lalu turun lebih dulu. Setelah merapikan diri, Zhao Chen juga turun dan menunggu sebentar di pintu masuk hotel sebelum melihat wanita tulang datang dengan mobilnya. Setelah masuk ke dalam mobil, Zhao Chen tidak perlu memberikan instruksi apapun. Wanita tulang mengendarai SUV Mercedes-Benz G55 menuju rumah Lin Sui. 20 menit kemudian, mobil tiba di kompleks villa tempat Lin Sui tinggal. Setelah petugas keamanan mengonfirmasi lokasi melalui telepon internal, gerbang dibuka dan mobil diizinkan masuk. Dipandu oleh Zhao Chen, wanita tulang mengendarai mobil ke pintu masuk villa Lin Sui. Lin Sui, yang telah menerima telepon dari penjaga keamanan, sudah menunggu di sana. Melihat Zhao Chen keluar dari mobil, wajah cantiknya dipenuhi senyum manis. Namun, ketika wanita tulang itu juga keluar dari mobil, ia jelas tertegun sejenak. Zhao Chen memperhatikan ini dan memperkenalkan. Xiao Sui, perkenalkan. Ini sekretaris saya, Bai Mei. Bai Mei, ini pacar saya, Lin Sui. Dia telah mempertimbangkan masalah ini sebelum dia datang. Karena wanita tulang pasti akan sering berada di sisinya mulai sekarang. Lebih baik memperkenalkannya secara terbuka daripada membiarkan Lin Sui menebak-nebak setelah melihatnya. Lagi pula, tidak ada yang mencurigakan antara dia dan wanita tulang. Sekretaris? Lin Sui memandang wanita tulang itu dari atas ke bawah, merasakan sedikit rasa ancaman di hatinya. Wanita tulang itu luar biasa dalam hal penampilan, bentuk tubuh, dan temperamen. Wanita luar biasa seperti itu memiliki daya tarik yang luar biasa bagi para pria. Meskipun ia percaya diri pada dirinya sendiri dan Zhao Chen, ia tak bisa menyembunyikan rasa percaya dirinya. Sayangnya Zhao Chen tidak menyadari hal ini. Kebanyakan anak laki-laki tidak peka dan ceroboh, tidak mampu menyadari perubahan halus dalam emosi seorang gadis. Ia melanjutkan, Bai Mei sangat cakap. Di masa depan, saya tidak akan punya banyak energi untuk mengelola pabrik farmasi dan basis penanaman tanaman obat Cina. Saat itu, saya akan membutuhkannya untuk membantu saya menangani hal-hal terkait. Untungnya, Lin Sui bukanlah orang yang tidak dewasa, dan dia sangat percaya diri dalam hubungannya dengan Zhao Chen. Ia menahan rasa terancamnya, tersenyum, lalu mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan wanita tulang itu. Sambil tersenyum berkata, halo, saudari Bai, saya pacar Zhao Chen. Saya akan mengandalkanmu untuk urusan pekerjaan di masa mendatang. Kata-kata Lin Sui sangat cerdik. Pertama, ia membeberkan hubungannya dengan Zhao Chen, berkata kepada wanita tulang, kau sekretarisnya, dan aku pacarnya. Lalu ia menjelaskannya dengan jelas, kau harus melakukan pekerjaanmu dengan baik, tapi jangan pikirkan hal lain. Perkataannya mengungkapkan sikapnya tanpa bermaksud menyinggung, menunjukkan tingkat kecerdasan dan kecerdasan emosional yang tinggi. Wanita tulang adalah iblis kuno yang telah hidup selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti sebenarnya dari kata-kata Lin Sui? Dia tersenyum dan menjawab, jangan khawatir, Nyonya Bos, saya akan melakukan pekerjaan saya dengan baik.
Kata Nona Bos membuat wajah cantik Lin Sue memerah. Tetapi di saat yang sama, hal itu juga membuatnya merasa cukup menyukai wanita tulang. Ini menunjukkan bahwa meskipun Lin Sue cerdas, ia hanyalah seekor rubah muda, jauh dari sebanding dengan iblis rubah tua seperti wanita tulang. Untungnya, wanita tulang hanyalah budak iblis Zhao Chen dan tidak akan menjadi ancaman bagi Lin Sue secara emosional. Zhao Chen tidak menyadari bahwa Lin Sue dan wanita tulang telah bertukar kata. Ia mengulurkan tangan dan menarik Lin Sue untuk masuk ke dalam mobil. Lin Liangze mengejarnya keluar dari villa sambil berseru, "Xiao Zhao, jangan terburu-buru. Ada sesuatu yang aku perlu bantuanmu." Zhao Chen tak punya pilihan lain selain berhenti dan berbalik, sambil berkata, "Kakek Lin, silakan beritahu aku apa yang perlu kakek lakukan." Lin Liangze menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin kamu menuliskan beberapa kaligrafi lagi untukku." "Tidak masalah." Zhao Chen tentu saja tidak bisa menolak permintaan kakek Lin Sue. Ia tidak hanya setuju, tetapi juga langsung setuju. "Aku akan menuliskannya untukmu saat aku dan Lin Sue kembali." Segera, dia membuka pintu mobil dan hendak masuk bersama Lin Sue. Lin Liangze panik dan menyusul Zhao Chen dalam beberapa langkah cepat. Ia meraih tangan Zhao Chen dan berkata, "Tunggu, tuliskan beberapa kaligrafi untukku dulu. Aku sangat membutuhkannya." Zhao Chen menjelaskan, "Tapi saya punya janji bertemu seseorang pukul 10. Namun, Lin Liangze menolak menyerah masih pagi sebelum jam 10. Lagi pula, ini hanya beberapa lembar kaligrafi. Kamu bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat dengan menggunakan kuas dan tintamu." Menghadapi lelaki tua yang kekanak-kanakan seperti itu, Zhao Chen tak berdaya dan hanya bisa mengalah dan setuju. "Baiklah. Aku akan menulis beberapa kaligrafi untukmu terlebih dahulu." "Haha, seperti yang kuduga dari menantuku, aku tahu kau akan memenuhi keinginanku." Dengan gembira, Lin Liangze langsung menjual Lin Sue. Kata-kata cucu menantu membuat Lin Sue tersipu. Tetapi Zhao Chen justru gembira. Ia menepuk dadanya dan meyakinkannya, "Kakek menginginkan kaligrafiku, yang berarti dia sangat menghargaiku. Tentu saja, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya." "Bagus sekali. Ikut aku, kita ke ruang kerja." Lin Liangze menyeret Zhao Chen masuk ke villa. Karena tidak punya pilihan lain, Lin Sue harus masuk juga. Wanita tulang itu tidak bergerak, dia berdiri di samping mobil. "Saudari Bai, maukah kau masuk dan duduk sebentar?" Lin Sue berbalik dan mengundang. Wanita tulang itu menggelengkan kepalanya dan menolak dengan sopan, sambil berkata, "Tidak perlu, aku akan menunggu di sini saja." Lin Sue mendesaknya beberapa kali lagi, tetapi melihat sikapnya yang tegas, ia akhirnya menyerah. Setelah menarik Zhao Chen ke ruang kerja, Lin Liangze menunjuk kertas dan tinta yang sudah diletakkan di atas meja dan berkata sambil tersenyum, "Kuas, tinta, kertas, dan batu tinta semuanya sudah disiapkan untukmu. Cepat mulai." Zhao Chen terkekeh. "Baiklah, jadi kau sudah datang dengan persiapan." "Benar," kata Lin Liangze sambil tersenyum. "Begitu aku mendengar kau akan datang pagi ini, aku langsung mempersiapkan semua ini." Zhao Chen tidak dapat menahan tawa. Kakek Lin benar-benar terobsesi dengan kaligrafi dan melukis secara ekstrim. Ia tidak berkata apa-apa lagi, berdiri di depan meja, dan mengaktifkan teknik meminjam pikiran, meminjam pengetahuan dan keterampilan kaligrafi dari berbagai pengetahuan yang ditinggalkan Wu Peng. Ia memejamkan mata, mengatur napas, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan kaligrafi ini dengan dirinya sendiri. Lin Liangze, yang berdiri di samping, tidak mendesak mereka. Dalam pandangannya, Zhao Chen sedang mempertimbangkan pikirannya sebelum menuangkannya ke dalam tulisan. Kaligrafi Tiongkok tidak hanya menekankan keindahan formal tetapi juga pesona spiritual. Hanya ketika bentuk dan jiwanya sempurna, sebuah karya dapat dianggap unggul. Jika memiliki bentuk tetapi tidak memiliki jiwa, ia termasuk dalam kategori inferior. Sebaliknya, jika memiliki jiwa tetapi tidak memiliki bentuk, karakternya akan kehilangan keindahannya dan sama-sama tidak diinginkan. Waktu berlalu detik demi detik. Akhirnya, Zhao Chen membuka matanya dan mengambil kuas kaligrafi. Ini akan segera dimulai. Lin Liangze dipenuhi dengan antisipasi. Matanya terbuka lebar, ingin melihat dan mengingat setiap langkah dan detail tulisan Zhao Chenyun. Lalu dengan saksama mempelajarinya dan mengambil pelajaran darinya. Terakhir kali, Zhao Chen menuliskan 4 karakter untuknya tua tapi bersemangat. Ia merenungkan dan mempelajari keempat karakter ini selama berbulan-bulan, yang sangat bermanfaat dan meningkatkan keterampilan kaligrafinya secara signifikan. Itulah sebabnya ia sangat menantikan dan merindukan kaligrafi Zhao Chen. Namun pada saat itu, Zhao Chen tiba-tiba menoleh dan bertanya kepadanya. "Oh ya, kakek Lin, kata-kata seperti apa yang kakek ingin aku tulis?" "Hah?" Lin Liangze tertegun mendengar ini. "Bukankah kamu sudah memutuskan kata-kata apa yang ingin kamu tulis dan mulai bersemangat? Kenapa kamu malah bertanya kata-kata apa yang aku inginkan? Jadi kamu sebenarnya tidak memikirkan apa yang akan ditulis, kamu hanya melamun dengan mata tertutup?" Setelah akhirnya menenangkan dirinya, Lin Liangze bertanya,
Bisakah kamu menuliskan kata apapun yang aku inginkan? Benar. Zhao Chen mengangguk. Keterampilan kaligrafi Wu Peng memanfaatkan kekuatan banyak master, dan ia unggul dalam setiap tulisannya. Baiklah kalau begitu. Mata Lin Liangze melirik ke sekeliling, lalu berkata sambil menyeringai, kalau begitu, tuliskan aku salinan kata pengantar untuk puisi-puisi yang digubah di Pavilion Anggrek. Kata pengantar puisi yang disusun di Pavilion Anggrek adalah karya Wang Zizi, sang bijak kaligrafi, dan dipuji sebagai contoh aksara berjalan terbaik di dunia. Sepanjang sejarah, tak terhitung banyaknya orang yang telah menggunakannya sebagai buku teks untuk ditiru dan dipelajari. Namun, sangat sedikit yang benar-benar menguasainya, mempelajarinya secara mendalam, dan memahami esensinya. Adapun salinan asli kata pengantar puisi-puisi yang disusun di Pavilion Anggrek, ia dimakamkan di Mausoleum Shaoling sebagai benda pemakaman ketika Kaisar Taizong dari Tang mangkat, dan menghilang dari dunia sejak saat itu. Karya-karya yang diwariskan hingga saat ini semuanya merupakan salinan dan gosokan. Tetapi meskipun demikian, karya-karya tersebut masih dicari oleh banyak orang, dan beberapa karya terbaiknya sangat berharga. Saat Zhao Chen masih di sekolah menengah, dia mempelajari kata pengantar puisi yang disusun di Pavilion Anggrek, tetapi sekarang dia telah lama melupakan sebagian besar isinya. Tak masalah, begitu mendengar keempat karakter kata pengantar untuk puisi-puisi yang digubah di Pavilion Anggrek, seluruh teks otomatis muncul di lembar informasi. Setiap karakter ditulis dengan mudah dan anggun, terkendali dan terukur, memancarkan nuansa tenang namun bersemangat, memperlihatkan keanggunan yang bebas dan tak terkekang. Itulah kata-kata yang terdapat dalam kata pengantar puisi yang disusun di Pavilion Anggrek, yang ditulis oleh Wang Zizi sendiri. Orang biasa tidak dapat melihat salinan asli kata pengantar puisi-puisi yang digubah di Pavilion Anggrek karya Wang Zizi. Tetapi Wu Peng berbeda. Ia bukan orang biasa. Jadi melihat salinan asli kata pengantar puisi-puisi yang digubah di Pavilion Anggrek sama sekali bukan masalah baginya. Melihat salinan asli kata pengantar pertemuan Pavilion Anggrek di lembar informasi, hati Zhao Chen tergerak, dan sebuah ide muncul di benaknya. Kakek Lin meminta saya untuk menulis kata pengantar pertemuan Pavilion Anggrek untuknya, jadi beliau pasti sangat menyukai naskah lari Wang Zizi. Kalau begitu, saya akan menggunakan sapuan kuas Wang Zizi untuk menulis kata pengantar pertemuan Pavilion Anggrek. Dengan bantuan seni meminjam pikiran dan keterampilan kaligrafi yang ditinggalkan Wu Peng, tidak sulit bagi Zhao Chen untuk meniru sapuan kuas Wang Zizi. Sambil menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya, Zhao Chen mengambil kuasnya dan dengan lembut mencelupkannya ke batu tinta. Sikap dan temperamennya berubah tiba-tiba pada saat itu. Lin Liangze dan Lin Sui keduanya jelas merasakan perubahan dalam dirinya. Pada saat ini, Zhao Chen memberikan kesan sebagai seorang sarjana kuno yang gagah dan berbakat, yang tanpa disadari memikat semua orang. Hebat! Lin Liangze tak dapat menahan diri untuk memuji dalam hatinya. Wajah Zhao Chen tetap sama persis seperti sebelumnya, tanpa perubahan sedikit pun. Namun, aura dan sikapnya membuat Lin Liangze merasa bahwa orang yang berdiri di hadapannya tak lain adalah sang bijak kaligrafi, Wang Zizi. Meskipun Zhao Chen belum mulai menulis dan belum menulis sepatah kata pun, Lin Liangze sudah yakin bahwa kaligrafinya akan sama mengagumkan dan menakjubkannya seperti sebelumnya. Di bawah tatapan penuh harap Lin Liangze, Zhao Chen akhirnya mulai menulis. Gerakan ini anggun dan lincah seperti naga yang berenang, diselesaikan dalam satu gerakan. Pada tahun ke-9 Yonghe, tahun Guizhou, di awal akhir musim semi. Setiap kata muncul di kertas, seolah-olah menjadi hidup, dan memasuki mata Lin Liangze dan langsung masuk ke dalam hatinya. Bagaimana ini mungkin? Kata-kata ini. Lin Liangze benar-benar terkejut saat melihat kata-kata yang ditulis Zhao Chen. Ia ingin berteriak ketakutan, tetapi ia takut mengganggu tulisan Zhao Chen, jadi ia hanya bisa menutup mulutnya rapat-rapat dengan tangannya. Di saat yang sama, karena terlalu terkejut dan terlalu bersemangat, kata-katanya terdengar agak tidak jelas. Pada akhirnya, Lin Liangze berhenti berteriak dan memaki, tetapi hanya menatap dengan mata terbelalak ke arah kata-kata yang ditulis Zhao Chen. Ekspresinya bagaikan serigala kelaparan yang melihat seekor kelinci gemuk sungguh menakutkan. Napasnya menjadi cepat pada saat itu, dan detak jantung serta tekanan darahnya melonjak seketika. Tetapi dia tidak merasa tidak nyaman, dia hanya merasa gembira dan gembira. Ia tahu bahwa kata pengantar Zhao Chen untuk pertemuan Pavilion Anggrek menggunakan sapuan kuas dan gaya Wang Zizi. Namun, karakter yang ia tulis jauh lebih indah daripada salinan dan coretan yang beredar di dunia. Baik itu salinan maupun gosokan, karena perbedaan tinta dan teknik, hasilnya akan selalu berbeda dari karya aslinya. Namun, kata-kata yang ditulis Zhao Chen saat ini, menurut Lin Liangze, telah melampaui semua salinan dan gosokan. Ini jelas versi yang paling mendekati aslinya. Faktanya, jika Lin Liangze dapat melihat karya aslinya, dia akan menemukan bahwa salinan kata pengantar koleksi Pavilion Anggrek karya Zhao Chen telah melampaui aslinya. Karena yang ia gunakan bukan hanya teknik kaligrafi peninggalan Wu Peng, tetapi juga pemahaman Wu Peng tentang kaligrafi, yang menggabungkan wawasannya tentang tatanan alam dan jalan surga. Meskipun Wang Zizi dikenal sebagai orang bijak kaligrafi,
Ia masih manusia biasa ketika menulis kata pengantar puisi yang disusun di paviliun anggrek. Pemahamannya tentang tatanan alam dan kaligrafi memang mencapai puncaknya bagi orang biasa. Tetapi dibandingkan dengan Wu dan Peng, masih ada kekurangan. Oleh karena itu, kata pengantar pertemuan paviliun anggrek yang ditulis Zhao Chen saat ini adalah karya yang melampaui tuannya. Kata pengantar untuk puisi yang disusun di paviliun anggrek ditulis dengan cepat oleh Zhao Chen dalam sekali jalan. Berbeda dengan salinan kata pengantar pertemuan paviliun anggrek milik Feng Chengsu, yang menyertakan koreksi dan penghapusan dari aslinya, versi kata pengantar pertemuan paviliun anggrek milik Zhao Chen tidak memuat koreksi atau penghapusan. Karena ini bukan lagi sekedar tiruan belaka, tetapi suatu rekreasi. Zhao Chen meletakkan kuasnya, mengembuskan napas lelah, lalu menoleh ke Lin Liangze sambil tersenyum, dan bertanya, "Kakek Lin, apakah kaligrafi ini sesuai dengan selera kakek Lin? Apakah ada karya lain yang ingin kakek tulis?" Namun, Lin Liangze tidak menjawab pertanyaannya. Ia malah menatap kata pengantar lanting di atas meja dengan mata terbelalak, yang baru saja ditulis dan tintanya masih basah, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Lin Sui menyadari perilaku kakeknya yang tidak biasa dan menjadi sangat khawatir. Ia segera bertanya, "Zhao Chen, ada apa dengan kakekku? Apakah ada yang salah dengannya?" Zhao Chen menghiburnya, "Jangan khawatir, kakek Lin baik-baik saja. Dia hanya sedikit bersemangat. Dia sangat sehat, jadi sedikit kegembiraan ini tidak akan menyebabkan masalah serius." "Bagus." Lin Sui akhirnya menghela napas lega. Zhao Chen kemudian berkata kepada Lin Liangze, "Kakek Lin, jika kau tidak butuh kata-kata lagi, aku akan pergi sekarang." Lin Liangze tetap diam, sepenuhnya asyik dengan kaligrafinya, tidak menyadari segala sesuatu di sekelilingnya. Melihatnya sudah terpesona, Zhao Chen tersenyum dan tidak bertanya lagi. Setelah menyimpan teknik pikiran yang dipinjamnya, ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan lembut Lin Sui, lalu berbisik, "Ayo pergi. Biarkan kakek Lin mempelajarinya perlahan." Lin Sui mengangguk, membiarkan Zhao Chen menariknya keluar dari ruang kerja, lalu berkata dengan tatapan kagum, "Tulisan tanganmu sungguh bagus." "Tentu saja." Zhao Chen tersenyum dan menjawab, "Kalau tulisan tanganku jelek, bagaimana aku bisa menyenangkan kakek Lin dan membuatnya menerimaku sebagai menantunya?" Lin Sui tersipu saat digoda, lalu berkata, "Kamu sangat fasih." Zhao Chen protes, "Bagaimana mungkin aku bicara sembarangan? Kakek Lin sendiri yang mengatakannya. Apa kau tidak mendengarku?" "Ya, saya tidak mendengarnya," kata Lin Sui, berpura-pura tidak tahu. "Kau tidak mendengarku? Kalau begitu aku akan pergi dan meminta kakek Lin mengulanginya. Aku yakin dia tidak akan menolak permintaanku sekarang." Zhao Chen bergerak menuju ruang kerja. Lin Sui sangat malu dan segera menarik Zhao Chen kembali. Keduanya mengobrol dan tertawa sejenak sebelum akhirnya bersiap untuk pergi. Sui Wanyun, yang tadinya pergi berbelanja, kembali saat itu juga sambil membawa tas-tas besar berisi belanjaan. Melihat Zhao Chen, ia tersenyum dan berkata, "Sao kecil, kamu datang sepagi ini?" Zhao Chen dengan cepat menjawab, "Halo, Bibi, aku datang untuk membawa Xiao Sui ke suatu tempat." Sui Wanyun berkata, "Kalian anak muda memang suka melakukan hal-hal misterius. Ayo, pulang siang-siang, Bibi akan memasak beberapa hidangan terbaiknya untuk kalian coba." Zhao Chen berkata, "Baiklah, Bibi, aku akan membantumu memasak saat aku kembali." Sui Wanyun terkekeh, "Ayo, bantu di dapur? Kamu bisa masak, kan?" Zhao Chen tidak berbasa-basi dan menjawab, "Keahlian memasakku cukup bagus." Sui Wanyun berkata, "Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggumu memamerkan keahlianmu nanti siang." "Baiklah." Zhao Chen langsung setuju. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Sui Wanyun, Zhao Chen menarik Lin Sui keluar dari mobil dan menuju ke agen real estate. Di ruang belajar, Lin Liangze berdiri di sana selama lebih dari 20 menit sebelum ia tersadar dan berseru, "Karakter-karakter ini sungguh indah." Seolah-olah sang bijak kaligrafi sendiri yang menulisnya. "Xiao Zhao, aku tahu kemampuan kaligrafimu sangat tinggi, tapi aku tak pernah menyangka kemampuanmu sehebat ini." Setelah mengatakan banyak hal, tetapi tidak mendapat jawaban, Lin Liangze menyadari bahwa Zhao Chen dan Lin Sui telah pergi. Dia berbalik dan meninggalkan ruang belajar sambil berteriak, "Xiao Zhao, Xiao Sui, kemana kalian berdua pergi?" Sui Wanyun keluar dari dapur dan berkata, "Ayah, kedua anak itu sudah lama pergi." "Apa? Ayah tidak tahu?" Lin Liangze terkejut. "Pergi? Sudah berapa lama kamu pergi?" Sui Wanyun melirik jam dan menjawab, "Sudah sekitar 20 menit." Lin Liangze berkata, "Hah? Mereka sudah lama pergi? Kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali? Aku hanya bilang akan meminta Xiao Zhao untuk menuliskan kaligrafi lagi untukku." Sui Wanyun berkata sambil tersenyum, "Xiao Zhao akan kembali siang nanti. Kita bisa menyuruhnya menuliskannya saat itu. Hanya itu jalannya." Lin Liangze mengangguk, lalu kembali bersemangat, "Hehe. Aku harus segera menunjukkan kaligrafi ini kepada orang-orang tua itu, menghajar mereka habis-habisan, dan membuat mereka iri." Setelah mengatakan itu,
Ia berbalik dan berlari cepat ke ruang kerja. Ia mengeluarkan ponselnya dan memotret beberapa foto kata pengantar paviliun anggrek yang ditulis Zhao Chen di atas meja. Kemudian, ia memilih foto yang paling jelas dan mengirimkannya ke grup WeChat. Orang-orang dalam kelompok ini semuanya adalah kaligrafer terkenal di Chengdu, dan juga teman lama Lin Liangze. Setelah mengunggah foto tersebut, Lin Liangze mengirimkan pesan lain di grup saya baru saja mendapatkan sebuah karya kaligrafi, yang menurut saya cukup bagus. Izinkan saya membagikannya kepada Anda semua. Seseorang di kelompok itu dengan cepat menjawab, "Hei, Laulin, kaligrafi bagus apa yang kamu dapatkan kali ini? Apakah itu karya klasik He Junwoo, Wei Chengyu, atau master terkenal lainnya?" "Tidak, itu hanya sesuatu yang dilakukan menantuku secara spontan," jawab Lin Liangze. Beberapa orang lain di grup itu langsung muncul. Tak ada yang peduli dengan foto yang diunggahnya. Mereka semua bergosip dan bertanya kapan kamu punya menantu? Cucu perempuanmu masih sekolah? Benar, cucu perempuan saya sedang sekolah. Apa itu berarti dia tidak boleh punya pacar? Kalian semua sudah tua. Kenapa masih saja bergosip? Lagi pula, kalian salah paham. Seharusnya kalian sekarang mengagumi kaligrafi suami cucu perempuan saya, bukan ngobrol omong kosong dengan saya. Baiklah, saya tidak akan membuang-buang waktu lagi denganmu. Saya harus cepat belajar kaligrafi ini. Setelah mengirim pesan ini, Lin Liangze melempar telepon genggamnya, kembali ke mejanya, dan mulai mempelajari kaligrafi Zhao Chen, sesekali mengeluarkan seruan dan pujian yang menyentuh hati. Akan tetapi, tak seorang pun di grup WeChat tempat dia bergabung menanggapi perkataannya dengan serius dan malah bercanda dengannya. "Lin tua, berapa umur menantumu? Kaligrafi bagus apa yang bisa dia tulis? Kau benar-benar melebih-lebihkan." "Tepat sekali. Kau ingin kami datang dan mengagumi karya kami? Bercanda, kan? Kami mungkin tidak setenar He Junwoo dan Wei Chengyu, tapi kami tetap berprestasi dan terkenal. Kalau ada yang mengagumi karya kami, seharusnya cucu menantumu. Lin tua, kenapa kau diam saja? Apa kau malu bicara dengan kami?" Tepat saat orang-orang sedang bercanda, seseorang tiba-tiba mengirim pesan suara. Suaranya bergetar karena emosi. "Kalian harus melihat kaligrafi yang diposting Laulin, sungguh mengerikan. Terlalu menakutkan." Semua orang dalam kelompok itu terkejut ketika mendengar ini. Apa maksudnya? Apakah karena kaligrafinya ditulis dengan buruk? Namun, jika hal itu begitu buruk hingga menakutkan, sampai membuat suara orang-orang gemetar, seberapa burukkah hal itu? Rasa ingin tahu orang-orang terusik, dan mereka semua mencari riwayat obrolan sebelumnya dan mengklik foto yang diunggah Lin Liangze. Yan Heiyun adalah salah satunya. Ia bukan hanya teman lama Lin Liangze, tetapi juga orang dengan keterampilan kaligrafi tertinggi dan reputasi terbesar di kelompok ini. Meskipun ia tidak dapat mencapai tingkat master seperti He Junwoo dan Wei Chengyu, ia tetap dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia kaligrafi domestik. Karya kaligrafinya tidak hanya telah memenangkan banyak penghargaan, tetapi juga dapat terjual dengan harga yang baik. Saat ini, Yan Heiyun sedang berada di studionya. Sebelum membuka WeChat, ia berlatih kaligrafi. Kebiasaan ini sudah menjadi kebiasaannya selama bertahun-tahun. Dimanapun ia berada, baik sehat maupun sakit, ia berlatih kaligrafi dengan tekun setiap hari. Ia tahu bahwa kaligrafi itu seperti mendayung melawan arus. Jika tidak berlatih sehari saja, keterampilannya akan berkarat, dan jika tidak berlatih beberapa hari saja, keterampilannya akan menurun. Kebetulan, kaligrafi yang ia latih hari ini adalah kata pengantar untuk pertemuan paviliun anggrek karya Wang Zizi. Dan ia cukup puas dengan karyanya. Saat itu, sambil menelusuri riwayat obrolan untuk melihat seberapa buruk kaligrafi Lin Liangze, dia memanggil muridnya, menunjuk kaligrafi di atas meja, dan memerintahkan, "Bingkai kaligrafi ini untukku." Murid itu mengintip dan langsung mengacungkan jempol, memuji, "Guru, salinan kata pengantar pertemuan paviliun anggrek milikmu sudah memiliki bentuk dan semangat sang bija kaligrafi. Sungguh mahakarya yang langka." "Haha." Yan Heiyun tertawa puas dan berkata, "Lumayan, penilaianmu sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya." Lalu, ia mengalihkan perhatiannya ke ponsel, melihat foto-foto yang diunggah Lin Liangze sambil menggeleng-gelengkan kepala dan mengeluh, Lin tua semakin tidak tahu malu. Demi mempromosikan cucu menantunya, ia bahkan mengorbankan seluruh harga dirinya. Beraninya ia membiarkan kita mengagumi kaligrafi mengerikan yang bisa membuat orang takut ini. Baiklah, aku akan mengaguminya baik-baik, lalu aku akan pergi dan mengkritiknya. Oh, aku menemukannya. Yan Heiyun akhirnya menemukan foto yang diunggah Lin Liangze, mengkliknya, dan memperbesarnya. "Hei, bukankah ini kata pengantar puisi-puisi yang digubah di paviliun anggrek? Tunggu, lihat huruf-huruf ini." Yan Heiyun sangat terkejut dengan kaligrafi di foto itu hanya dengan sekali pandang. Ia segera memperbesar foto itu dan mengamati setiap huruf satu persatu. Sayangnya, gambar-gambar di grup WeChat kurang jelas, dan ketika diperbesar, gambarnya sangat kasar sehingga teksnya buram. Meskipun demikian,
Yan Heiyun tetap mengenali kecemerlangan karakter-karakter tersebut dan merasakan semangat serta konsepsi artistik mereka. Lalu dia benar-benar tertegun. Baru pada saat inilah ia menyadari bahwa kengerian yang diteriakkan orang itu sebelumnya bukanlah kengerian karena tulisan tangan yang buruk rupa itu, melainkan kengerian karena keindahannya yang luar biasa. Keindahannya sungguh menakutkan. Muridnya tidak tahu apa yang telah dilihatnya, atau betapa terkejut dan gembiranya dia saat itu. Setelah dengan hati-hati mengambil kaligrafi dari meja, ia membungkuk dan berkata, "Guru, saya akan keluar untuk memajang kaligrafi itu." "Tunggu sebentar," Yan Heiyun memanggil muridnya dan memberi instruksi. "Letakkan tulisan itu di meja dulu. Aku akan memeriksanya lagi." Murid itu agak terkejut dan tidak mengerti mengapa dia melakukan hal itu. Tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan dan meletakkan kata-kata itu di atas meja. Yan Heiyun melirik salinan kata pengantar koleksi pavilion anggrek miliknya, lalu melihat foto di ponselnya. Sebelumnya, ia sangat puas dan bangga dengan kaligrafinya. Namun kini, ia merasa salinan kata pengantar pertemuan pavilion anggrek miliknya benar-benar sampah. Benar-benar busuk. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan, mengambil kaligrafi itu, lalu merobek-robeknya dalam beberapa gerakan cepat, membuat muridnya tercengang. "Guru, apa yang guru lakukan? Bagaimana mungkin guru merobek-robek kaligrafi seindah ini?" tanya murid itu, bingung dan patah hati. Menurutnya, salinan yang sangat bagus ini bisa laku terjual dengan harga tinggi, tetapi gurunya justru merobek-robeknya hingga hancur berkeping-keping. Sungguh sayang dan sia-sia. "Apakah menurutmu kaligrafiku bagus?" Yan Heiyun meliriknya dan bertanya. "Bagus sekali," jawab murid itu tanpa ragu. Yan Heiyun mengumpat, "Astaga, kaligrafiku barusan seburuk tahi anjing. Kau sudah belajar kaligrafi dariku bertahun-tahun. Kenapa seleramu masih seburuk ini? Kau sama sekali tidak berkembang. Keluar dari sini dan salin kata pengantar koleksi pavilion anggrek 100 kali. Dan kau harus menyalinnya agar persis sama bentuk dan isinya. Kalau satu saja tidak memenuhi syarat, kau akan terus menyalinnya." "Hah?" Murid itu tercengang. "Kamu cuma memuji seleraku yang bagus, kan? Kok kamu bisa berubah pikiran secepat itu? Ada apa denganmu?" Murid itu merasa dirugikan, tetapi tidak berani bertanya atau mengungkapkan ketidakpuasannya. Ia hanya bisa menjawab, "Ya," lalu berbalik dan keluar untuk menyalin kata pengantar pertemuan pavilion anggrek sesuai permintaan Yan Heiyun. Namun, Yan Heiyun tidak puas hanya mengagumi karya menakjubkan ini dalam sebuah foto. Gambar di ponselnya terlalu buram. Ia segera mengeluarkan ponsel Lin Liangze dan menelepon. Yang mengejutkannya, teleponnya mengeluarkan nada notifikasi yang menunjukkan pihak lain sedang menelepon. Dengan siapa sebenarnya Pak Tua Lin berbicara di telepon? Yan Heiyun tidak mau menyerah, jadi dia terus menelepon lagi dan lagi. Akhirnya, setelah menelepon lebih dari 10 menit, ia berhasil tersambung dan bertanya, "Pak Lin, di usiamu sekarang, kamu masih ngobrol di telepon dengan siapa? Lama sekali baru bisa tersambung." Lin Liangze tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bergumam dalam hati, "Saya di rumah, dan kaligrafinya ada di rumah. Kaligrafi itu memang ditulis oleh cucu menantu saya. Kalau kamu mau melihatnya, datanglah sendiri ke sini." Yan Heiyun tercengang, karena apa yang dikatakan Lin Liangze persis seperti apa yang ingin dia tanyakan. Dia sangat penasaran dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu aku akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini?" Lin Liangze menjawab, "Karena beberapa orang sudah menelepon sebelum Anda untuk menanyakan hal yang sama." "Bukankah Anda sudah bertanya dengan siapa saya berbicara begitu lama?" "Semua orang di grup itu." "Anda hebat, menjadi orang ke-9 yang menelepon. Saya juga mengingatkan Anda, cepatlah jika Anda akan datang. Kalau tidak, kalau Anda datang terlambat, Anda tidak akan sempat melihatnya dari dekat." Dia menutup telepon segera setelah selesai berbicara. Yan Heiyun tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar dan berteriak, "Kakak ketiga, bawa mobilnya keluar. Aku harus pergi ke rumah Lin Liangze. Cepat." Muridnya yang berada di peringkat ketiga segera setuju dan kemudian berlari ke bawah untuk mengambil mobilnya. Pada saat ini, hal serupa terjadi pada teman-teman lama Lin Liangze yang telah melihat foto-foto tersebut. Semua orang bergegas ke rumah Lin Liangze dari seluruh Chengdu, seolah-olah mereka sudah gila. Mereka luar biasa bersemangat. Karena mereka menyadari bahwa sebuah karya seni yang tak ternilai telah tercipta. Sementara itu, di agen real estate, MU Han dengan cemas menunggu kedatangan Zhao Chen. Pemilik villa telah tiba dan sedang melihat teleponnya di ruang penerima tamu. Manajer toko menanggapi pesanan ini dengan sangat serius dan mendesak, "MU Han, waktunya hampir tiba. Mengapa pelangganmu yang akan membeli rumah belum datang? Telepon dia dan tanyakan di mana dia." "Baik, manajer toko, saya akan segera menelepon," jawab MU Han sambil mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Zhao Chen, dan menekan nomor tersebut. Setelah mengejek, Tan Xiong berkata dengan nada menyombongkan diri, "Menurutku, anak itu sama sekali tidak berniat membeli rumah. Villa senilai lebih dari 50 juta, dibayar lunas? Sekaya atau sekaya apapun dirimu,
Kamu tidak boleh menghambur-hamburkan uang seperti itu. MU Han masih terlalu muda. Ia baru saja selesai bicara ketika MU Han, sambil memegang ponselnya, berseru kaget. Oh, Tuan Zhao, Anda sudah sampai? Saya akan segera keluar untuk menemui Anda. Hah? Kita sudah sampai? Tan Xiong terkejut. Alur ceritanya nggak masuk akal. Kok anak itu bisa ada di sini? Bukankah dia cuma iseng-iseng menggoda MU Han? Rekan-rekan Tan Xiong, yang tak hanya mendengar keangkuhannya tadi, tetapi juga melihat ekspresi terkejutnya, tertawa terbahak-bahak dan menggoda. Tan Xiong, sepertinya semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Hei, ku bilang, mulai sekarang kita panggil saja Tan Ningdeng. Mendengar kata-kata rekannya, wajah Tan Xiong berubah sangat buruk. Namun, ia tak mampu membantahnya. Ia hanya bisa menelan amarahnya dan menanggungnya sendiri. MU Han melangkah keluar dari agen real estate dan, dalam waktu singkat, membawa Zhao Chen, Lin Sui, dan Bone Woman masuk. Para konsultan real estate di agensi itu sangat terkejut saat melihat Zhao Chen telah merebut teman wanita lain. Dan ternyata dia sama cantiknya dengan wanita tulang, hanya saja gaya dan temperamennya sangat berbeda. Para pria khususnya sangat iri dan mengagumi Zhao Chen. Ya ampun, sekretarisnya saja sudah cantik dan berwibawa. Tapi hari ini dia membawa wanita cantik lain yang bahkan lebih muda dan sama cantiknya. Siapa pria ini? Kenapa dia dikelilingi banyak wanita cantik? Kedua wanita cantik ini sungguh menakjubkan. Aku pasti akan sangat senang jika bisa memikat salah satu dari mereka, tapi dia punya satu di masing-masing lengannya. Sungguh menyedihkan. Orang ini hebat sekali, dia benar-benar Casanova. Jelas, orang-orang tak tahu malu ini telah salah paham tentang hubungan antara Zhao Chen dan kedua orang lainnya. Namun, mereka hanya memikirkan hal-hal itu dalam hati. Zhao Chen tidak memiliki kemampuan membaca pikiran dan tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Ia hanya merasa tatapan mereka terlalu aneh. Setelah melirik semua orang, Zhao Chen mengikuti MU Han ke ruang resepsi. Apa? Kamu mau sewa tempat? Tanya Lin Sui lembut di tengah jalan. Bukan menyewa, tapi membeli, jawab Zhao Chen lembut. Membeli rumah? Lin Sui sedikit terkejut, tetapi segera mengerti. Ia tahu bahwa dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina yang saat ini sedang populer di Chengdu adalah produk-produk perusahaan Zhao Chen. Ayahnya bahkan membeli produk-produk ini dari pabrik farmasi Zhao Chen dan menjualnya di supermarket. Menurut ayahnya, produk-produk kesehatan ini telah mendongkrak penjualan supermarket mereka secara signifikan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Zhao Chen pasti telah menghasilkan banyak uang dan memiliki dana untuk membeli rumah. Jadi Lin Sui tidak mempertanyakannya, tetapi berkata, membeli rumah itu ide yang bagus, baik untuk ditinggali maupun untuk investasi. Oh, ngomong-ngomong, kamu berencana membeli rumah di mana? Sudah lihat-lihat? Aku tahu, itu yang kamu sibukkan kemarin, kan? Cerdas. Zhao Chen mengangguk. Saya melihat rumah itu kemarin dan sangat puas. Hari ini saya sudah mengatur agar pemilik rumah datang dan menandatangani kontrak penjualan. Setelah kontrak ditandatangani, saya akan mengajak Anda melihatnya, lalu kita akan bertemu dengan desainernya untuk membahas ide dan preferensi Anda dengannya. Lin Sui tersipu dan bertanya dengan penuh arti. Mengapa kamu perlu tahu pikiran dan kesukaanku? Zhao Chen tersenyum, mencondongkan tubuhnya ke telinga wanita itu, dan berbisik, karena kamu adalah nyonya rumah itu. Wajah Lin Sui menjadi semakin merah, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Zhao Chen dan Lin Sui berbicara sangat pelan, jadi MU Han tidak menyadari mereka menunjukkan kasih sayang di belakangnya. Setelah memasuki ruang tamu, MU Han memperkenalkan mereka Tuan Zhao. Perkenalkan, ini pemilik rumah. Yang mengejutkannya, sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, pemilik rumah itu tiba-tiba berdiri, menggenggam tangan Zhao Chen dengan antusias, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Zhao, jadi adalah yang ingin membeli rumah ini. Siapa kau? Zhao Chen terkejut. Dia benar-benar tidak tahu siapa pria parubaya di depannya. Ini salah saya bahkan belum memperkenalkan diri. Pemilik rumah tersenyum canggung dan berkata, saya sepupu Yingji, Ying Chen. Saya merasa terhormat bertemu Anda sekali ketika Tuan Zhao mengunjungi keluarga Ying kami. Sayang sekali saya tidak cukup beruntung untuk menerima obat yang Tuan Zhao jual kepada keluarga Ying kami. Tak diragukan lagi, Ying Chen merujuk pada pil pembersih sumsum tulang. Sayangnya, kepala keluarga Ying memberikan semua pil itu kepada anggota keluarga yang lebih muda. Namun, setelah melihat Zhao Chen, harapan Ying Chen kembali menyala, jadi dia berkata, Tuan Zhao, saya ingin tahu apakah Anda bisa menjual salah satu obat ini kepada saya? Saya bersedia mengabaikan setengah harga rumah. Karena ada orang luar yang hadir, dia tidak dapat mengatakan dengan pasti jenis obat apa itu. Tetapi dia tahu bahwa Zhao Chen pasti akan mengerti. MU Han dan pemilik toko tercengang ketika mendengar ini. Mereka tahu betul bahwa villa yang mereka beli dan jual hari ini bernilai lebih dari 50 juta. Dengan diskon setengahnya, totalnya menjadi 25 juta.
Obat macam apa yang bisa dijual dengan harga semahal itu? Di saat yang sama, para pemilik toko juga patah hati. Jika pemilik properti benar-benar ingin membebaskan setengah harga, komisi agensi mereka akan berkurang secara signifikan. Tentu, Zhao Chen tentu saja tidak akan menolak permintaan ini. Dia menjual pil pembersih sumsum tulang kepada pemenang seharga 20 juta per pil, tetapi menjualnya kepada Ying Chen akan memberinya beberapa juta lagi. Mengapa dia tidak melakukannya? Namun kemudian ia tersenyum pada Mu Han dan berkata, "Jangan khawatir, komisi agensimu akan dibayar penuh. Kontraknya tetap mencantumkan harga transaksi sebesar 50 juta. Aku tidak peduli dengan komisi dan pajaknya." Kata-kata ini sungguh dibuat-buat, membuat pemilik toko dan Mu Han terkejut sekaligus gembira. 50 juta? Zhao Chen, rumah seperti apa yang kamu beli? Lin Sui terkejut dengan harga rumah itu. Awalnya dia mengira Zhao Chen telah membeli rumah seharga sekitar 1 juta, tetapi ternyata situasinya sangat berbeda dari yang dibayangkannya. Lagi pula, obat apa yang bisa dijual seharga lebih dari 20 juta? Apa itu benar-benar keterlaluan? Zhao Chen juga memiliki pertanyaan dalam benaknya. Ying Chen adalah seorang kultivator, jadi bagaimana mungkin dia tega menjual villa itu, yang sebanding dengan tanah yang diberkati? Zhao Chen pertama kali berkata kepada Lin Sui, "Saya membeli sebuah villa di kawasan semenanjung Chaotang. Harganya memang sangat tinggi, tapi sepadan. Begitu Anda melihat rumah itu, Anda pasti akan menyukainya." Lalu ia menoleh ke Ying Chen dan bertanya, "Tuan Ying, saya yakin dengan status Anda pasti bisa melihat betapa bagusnya villa itu. Saya tidak mengerti mengapa Anda tidak pindah dan menjualnya saja. Seharusnya Anda tahu bahwa keuntungan tinggal di villa itu dalam jangka panjang jauh lebih besar daripada membeli satu pil pun dari saya, kan? Jadi, apakah ada yang salah dengan villa itu?" Mendengar ini, manajer toko buru-buru menatap Ying Chen dengan pandangan penuh arti, memberi isyarat agar dia berhati-hati dengan kata-katanya. Akan tetapi, segala sesuatunya tidak berjalan seperti harapan manajer toko. Ying Chen tidak menyangkal atau mencari-cari alasan, tetapi langsung mengakui, "Sudah kuduga, ini tidak bisa disembunyikan dari Tuan Zhao. Benar, memang ada yang salah dengan villa itu." Manajer toko tercengang mendengar kata-kata ini, dan ingin sekali membentak Ying Chen, "Apa kau bodoh sekali? Ketika orang lain datang untuk menjual rumah, mereka melebih-lebihkan kelebihan properti mereka. Bahkan jika ada masalah atau kekurangan, mereka tidak pernah menyebutkannya atau mengarang alasan untuk menutupinya. Tapi kau langsung mengakuinya. Apa kau benar-benar di sini untuk menjual rumah? Apa kau tidak takut pihak lain akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menurunkan harga?" Tanpa dia sadari, Ying Chen tidak khawatir Zhao Chen akan menurunkan harga. Dia hanya khawatir jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia akan menyinggung Zhao Chen. Anda harus tahu bahwa Zhao Chen sekarang menjadi objek penjilatan dan sanjungan para pemenang. Terlepas dari semua hal lainnya, pil pembersih sumsum tulang dan pil kondensasi Qi yang ia ambil adalah ramuan ajaib yang ampuh. Setelah meminum pil pembersih sumsum tulang, beberapa anggota generasi muda keluarga pemenang berhasil menembus alam pembersih sumsum tulang dan, dengan bantuan dupa ilahi yang diformulasikan secara khusus, memulai kultivasi yang sangat efisien. Sekarang ini, bukan hanya kepala keluarga Ying saja, melainkan seluruh keluarga Ying, dari atas sampai bawah, menaruh harapan mereka untuk kemakmuran keluarga pada Zhao Chen. Jika dia menyinggung Zhao Chen dalam masalah ini dan menyebabkan dia menghentikan pasokan pil kepada para pemenang, dia tidak hanya akan dikeroyok oleh para anggota klan yang marah, tetapi dia juga akan menjadi pendosa para pemenang dan dibenci oleh keturunannya. Menghadapi situasi seperti ini, bagaimana mungkin dia berani menyinggung Zhao Chen? Tentu saja, dia harus mengatakan yang sebenarnya. "Ada masalah apa?" tanya Zhao Chen, mengingat pengalamannya dimata-matai secara diam-diam saat ia mengunjungi rumah itu kemarin. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, mungkinkah ini karena tetangga yang aneh itu? Apakah dia ingin memonopoli tanah suci itu dan karena itu tidak mengizinkan petani lain tinggal di sana? Ying Chen tidak berani menyembunyikan apapun dari Zhao Chen. Ia pun segera menoleh ke manajer agen real estate dan Mu Han, lalu berkata, "Silakan keluar sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Zhao secara pribadi." Manajer toko dan Mu Han sebenarnya tidak ingin pergi. Mereka berdua ingin tahu apa yang salah dengan villa itu. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan apa yang dikatakan pelanggan, jadi mereka bangkit dan meninggalkan ruang resepsionis. Ying Chen kemudian mengalihkan pandangannya ke Lin Sui dan wanita tulang, dan berkata, "Tuan Zhao, apakah Anda juga ingin meminta kedua wanita ini untuk keluar sebentar?" Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan menolak, sambil berkata, "Tidak perlu menyembunyikan ini dari mereka." Ying Chen mengangguk, tanpa membujuk lebih lanjut. Ia bangkit untuk menutup pintu ruang tamu, dan setelah kembali ke Zhao Chen, ia berbisik, "Villa itu rumah hantu." "Oh." Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya. "Rumah hantu?" seru Lin Sui, tetapi dia segera menutup mulutnya agar teriakannya tidak terdengar. Mata wanita tulang itu menyipit, tetapi dia tetap diam, menunggu Ying Chen melanjutkan. Namun,
Ying Chen sangat ketakutan oleh tatapannya, dan berpikir dalam hati, mata yang mengerikan. Wanita ini ternyata seorang kultivator, dan bahkan sangat kuat. Hanya satu tatapan darinya saja membuatku merasa seluruh tubuhku membeku. Benar-benar mengerikan. Ying Chen sangat penasaran. Di mana Zhao Chen menemukan guru seperti itu? Dan mengapa dia begitu berbakti kepadanya? Di luar area resepsionis, manajer toko dan konsultan real estate, meskipun tidak dapat mendengar percakapan Zhao Chen dan yang lainnya, dapat melihat perubahan dalam ekspresi mereka dan tidak dapat menahan diri untuk berbisik di antara mereka sendiri. Apa sebenarnya yang salah dengan villa itu? Entahlah. Ying Chen belum pernah menyebutkan ini sebelumnya. Omong kosong, dia menjual rumah itu. Kalau memang ada masalah dengan rumah itu, tentu saja dia tidak akan menyebutkannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjualnya dengan harga bagus? Lalu mengapa dia mengatakannya sekarang? Entahlah. Mungkin dia takut menyinggung Tuan Zhao. Tidakkah kau lihat betapa hormatnya dia kepada Tuan Zhao? Lihat, Tuan Zhao dan dua teman perempuannya terlihat aneh sekali. Aku penasaran sekali, ada apa dengan villa itu? Pembicaraan di luar sampai ke telinga Zhao Chen, tetapi tidak memengaruhi pemikirannya. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan lembut Lin Sui untuk menghiburnya dan menghilangkan kepanikan serta ketakutannya. Pada saat yang sama, ia berkata kepada Ying Chen, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ying Chen memulai ceritanya. Persoalan ini bermula 5 tahun yang lalu. Saat itu, atas bimbingan seorang ahli Feng Shui, saya membeli villa ini di kawasan permukiman Semenanjung Caotang, dengan niat untuk menjadikannya tempat tinggal dan lahan budidaya jangka panjang. Namun, ketika saya mulai merenovasi, kecelakaan demi kecelakaan terjadi silih berganti. Hanya dalam 2 hari, banyak pekerja terluka, dan semuanya sangat aneh dan ganjil. Maka saya menyimpulkan bahwa villa itu pasti dirasuki hantu. Jadi saya memerintahkan para pekerja untuk berhenti bekerja dan mengumpulkan beberapa anggota klan untuk mencoba mengusir hantu jahat yang telah merebut tempat tinggal saya. Namun hasilnya adalah kekalahan telak. Dia berhenti sejenak, lalu mengangkat bajunya untuk memperlihatkan perutnya kepada Zhao Chen. Perutnya dibalut perban tebal. Saat dia membuka kain kasa, luka yang mengerikan terlihat oleh semua orang. Lukanya tampak seperti dirobek oleh senjata tajam. Meskipun sudah dilumuri obat, otot di sekitarnya masih menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Nanah kekuningan terus mengalir dari luka. Terlebih lagi, lukanya sangat dalam, usus di dalamnya terlihat jelas. Apakah cedera ini disebabkan olehmu saat itu? Tanya Zhao Chen sambil mengerutkan kening. Benar. Ying Chen mengangguk sambil mendesah. Luka ini berasal dari 5 tahun yang lalu, ketika aku benar-benar dikalahkan oleh roh jahat itu. Selama 5 tahun, aku telah berkonsultasi dengan banyak dokter ternama, dan keluargaku telah mencoba berbagai metode, tetapi tak satu pun berhasil menyembuhkannya. Kami hanya bisa mempertahankan kondisinya saat ini, mencegahnya menyebar dan membusukkan lebih banyak organ dalam dan otot-ototku. Selama 5 tahun ini, aku telah menanggung penderitaan korosi siang dan malam, sungguh seperti neraka yang hidup. Setelah mengatakan itu, Ying Chen menatap Zhao Chen dengan penuh harap. Ia tahu bahwa Zhao Chen adalah seorang dokter yang sangat terampil. Sambil menunjukkan lukanya untuk menceritakan apa yang telah terjadi, ia juga ingin Zhao Chen membantu mengobati luka yang telah bernanah selama 5 tahun tanpa menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Zhao Chen mengetahui niatnya. Merawat orang sakit dan menyelamatkan nyawa adalah tugas seorang dokter. Lagi pula, Ying Chen adalah anggota keluarga Ying, dan mengingat hubungan tersebut, ia tentu tidak bisa tinggal diam. Jadi dia mengaktifkan teknik observasi Qi dan melirik luka itu. Aura hantu yang pekat menyelimuti luka di perut Ying Chen. Aura hantu inilah yang menyebabkan lukanya bernanah dan sulit disembuhkan. Namun Zhao Chen yakin keluarga Ying juga bisa melihat masalahnya. Lagi pula, mereka adalah keluarga dukun, dan berurusan dengan hantu adalah keahlian mereka. Jadi mengapa aura hantu ini belum juga hilang setelah 5 tahun? Zhao Chen sedikit mengernyit dan mulai berpikir. Ying Chen menurunkan pakaiannya, tidak berani bersuara, karena takut mengganggu jalan pikiran Zhao Chen. Waktu berlalu detik demi detik. Ying Chen merasa seperti sedang duduk di antara jarum dan peniti, dan setiap hari terasa seperti setahun. Tiba-tiba Zhao Chen mendongak dan bertanya kepadanya, "Di mana kamu tinggal selama 5 tahun terakhir?" Ying Chen tidak mengerti apa hubungan pertanyaan ini dengan cederanya, tetapi ia tetap menjawab dengan segera karena saya terluka. Saya telah pindah kembali ke rumah lama agar saya dapat menerima perawatan dari anggota klan saya. Seperti dugaanku. Zhao Chen mengangguk, lalu bertanya, apakah kamu sudah berkultivasi dengan tekun selama 5 tahun terakhir? Ya, jawab Ying Chen, aku ingin meningkatkan kekuatanku dan kemudian mengeluarkan energi hantu. Zhao Chen berkata, tapi kau tidak berhasil. Dan kau juga menemukan bahwa energi hantu ini meningkat seiring dengan peningkatan tingkat kultivasimu, kan? Mulut Ying Chen ternganga, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Karena itu, seperti yang dikatakan Zhao Chen, energi hantu di lukanya malah bertambah dan tidak berkurang selama 5 tahun terakhir.
Bagaimana kamu tahu? Tanya Ying Chen heran. Zhao Chen menjawab, tentu saja sudah dianalisis. Padahal, meskipun cederamu sangat serius, seharusnya tidak berlangsung selama 5 tahun tanpa membaik. Ada 2 alasan mengapa ini menjadi penyakit kronis. Alasan pertama adalah kau seharusnya tidak kembali tinggal di rumah lama. Keluarga pemenangmu adalah keluarga penyihir, dan rumah lamamu tidak hanya memiliki banyak energi yin, tetapi juga para ahli di klanmu memiliki roh-roh jahat, yang membuat rumah lamamu tampak menyeramkan. Jika kau tinggal di sana, bahkan jika energi hantu di luka itu hilang, energi baru akan segera mengisinya kembali. Pantas saja luka itu tidak akan sembuh. Alasan kedua adalah kamu seharusnya tidak mulai berkultivasi sebelum lukamu sembuh. Teknik-teknik aliran perdukunan sebagian besar berkaitan dengan energi yin, yang merupakan nutrisi terbaik bagi energi hantu. Energi hantu di lokasi lukamu diisi ulang oleh energi yin setiap hari. Tidak heran jika energi itu semakin kuat. Begitulah adanya. Yingji tampak tercerahkan dan menyesal. Awalnya ia berpikir bahwa tinggal di rumah tua dan mendapatkan bantuan dari para ahli klan akan menyembuhkan luka-lukanya. Ia juga berpikir bahwa meningkatkan kultivasinya akan menghilangkan energi hantu. Ia tidak menyadari bahwa kedua metode ini salah, dan bahkan sangat salah, yang menyebabkannya menderita 5 tahun siksaan tanpa hasil. Ying Chen segera berkata, hari ini aku akan pindah dari rumah lamaku, lalu berhenti berkultivasi dan memfokuskan seluruh upayaku untuk mengusir energi hantu hingga luka-lukaku sembuh. Itu belum cukup. Zhao Chen menggelengkan kepala dan berkata, energi hantu telah berada di luka selama 5 tahun, dan metode biasa tidak dapat menghilangkannya. Saya sarankan Anda mencari kuil Tao atau biara Buddha untuk tinggal. Lalu minta anggota klan Anda mengumpulkan abu dari dupa yang dibakar untuk menenangkan pikiran. Mencampurnya dengan abu dupa dari pembakar dupa di kuil Tao atau biara Buddha dengan perbandingan 21. Menambahkan darah ayam jantan untuk membuat pasta, dan mengoleskannya pada luka. Hanya dengan cara ini energi hantu dapat dihilangkan. Saya sudah mencatatnya. Ketika saya kembali, saya akan melakukan apa yang Tuan Zhao perintahkan. Ying Chen sangat gembira dan terus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Zhao Chen melambaikan tangannya. Menyela, baiklah. Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang villa itu setelah kau dan anggota klanmu dilukai oleh roh jahat itu. Bukankah kau mencari bantuan dari keluargamu? Setahu saya, keluarga Ying Mu masih memiliki cukup banyak ahli. Setelah menghabiskan banyak waktu dengan Yingji, Zhao Chen belajar banyak tentang keluarga Ying. Para pemenangnya, selain leluhur mereka yang tak terduga, juga memiliki 2 orang ahli di alam ketenangan dan 9 orang ahli di alam mendengarkan Qi. Kekuatan inilah yang membuat keluarga pemenang menjadi keluarga yang cukup terkenal dalam aliran pemikiran perdukunan. Kekuatan Ying Chen sendiri tidak begitu hebat, tetapi mungkinkah para ahli dari keluarga Ying tidak sebanding dengan roh-roh jahat yang bersembunyi di komunitas semenanjung Chaotang? Ying Chen menghela napas. Saat itu, aku langsung meminta bantuan keluargaku, dan mereka mengirim para ahli untuk menghadapi roh jahat itu. Tapi roh jahat itu sangat licik. Karena tahu tak bisa dikalahkan secara langsung, ia bersembunyi di balik bayangan untuk melancarkan serangan diam-diam. Kemampuannya bersembunyi sungguh luar biasa. Bahkan para ahli di klanku pun tak bisa menemukan tempat persembunyiannya. Meskipun mereka tidak terluka parah, mereka kelelahan akibat serangan diam-diamnya yang tak henti-hentinya dan akhirnya terpaksa mundur. Zhao Chen mengangguk. Ia sudah menyaksikan kelicikan dan kelicikan roh-roh jahat kemarin. Mampu menyelinap tepat di bawah hidungnya dan Bone Woman, keterampilan seseorang benar-benar luar biasa. Setelah ragu sejenak, Ying Chen berkata dengan hati-hati, Tuan Zhao, mungkin sebaiknya saya biarkan villa ini apa adanya. Zhao Chen bertanya sambil tersenyum tipis. Kenapa kamu tidak berjualan? Apa kamu takut aku akan disakiti oleh iblis ini? Ying Chen merasa agak malu. Jelas, itulah yang ada dalam pikirannya. Dia bermaksud baik, tetapi Zhao Chen tidak menghargainya. Feng Shui villa itu bagaikan tanah yang diberkati. Tempat yang begitu indah telah menjadi harta karun yang didambakan para petani sepanjang sejarah. Zhao Chen yakin bahwa jika rincian villa ini dipublikasikan, bukan saja roh jahat tidak akan mungkin menguasainya, tetapi bahkan jika ada makhluk yang lebih kuat, banyak sekali pembudidaya akan berbondong-bondong ke sana untuk memperebutkannya. Ying Chen dan Ying Jia jelas meremehkan Feng Shui villa itu. Mereka mungkin hanya melihat tata letak Feng Shui yang menguntungkan dari sabuk giok yang melingkari pinggang, tetapi gagal menyadari atmosfer ilmiah yang kaya yang terpancar darinya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengamati Qi. Bahkan di antara para praktisi yang berada pada tingkat pendengaran Qi yang sama, mereka hanya dapat merasakan Qi, tetapi tidak dapat melihatnya sejelas Zhao Chen. Petani biasa baru menyadari betapa indahnya suatu tempat setelah mereka tinggal di sana. Sayangnya, Ying Chen diusir oleh roh-roh jahat begitu ia mulai mendekorasi, jadi ia tidak tahu bahwa tempat itu sebenarnya adalah tanah yang diberkati. Kalau tidak, keluarga Ying pasti akan mengirim lebih banyak ahli untuk menaklukkan roh-roh jahat dan merebut kembali tanah yang diberkati itu. Jangan khawatirkan aku. Aku ingin sekali bicara baik-baik dengan roh jahat ini. Kalau dia tahu apa yang baik untuknya, aku tidak keberatan punya tetangga lagi. Kalau tidak,
Aku tidak akan takut padanya. Kata-kata Zhao Chen sangat mendominasi. Namun dia tidak sombong. Dia benar-benar punya hak untuk bersikap dominan. Selain memiliki warisan Wu Peng, ia juga memiliki kekuatan petir surgawi yang dicuri dari kesengsaraan petir, yang merupakan musuh bebuyutan para iblis dan monster. Tentu saja, Honeona merupakan pengecualian. Ying Chen mencoba membujuknya beberapa kali lagi, tetapi sia-sia. Zhao Chen bertekad untuk membeli villa itu. Melihat hal ini, Ying Chen tidak dapat membujuknya lebih lanjut dan hanya bisa setuju untuk menjual villa itu kepadanya. Namun, demi menyenangkan Zhao Chen, dan juga karena takut Zhao Chen akan melampiaskan amarahnya setelah disakiti oleh roh jahat itu, Ying Chen berinisiatif untuk meminta penurunan harga. Karena bisa menghemat uang, Zhao Chen tentu saja tidak akan menolak. Akhirnya, villa itu dijual seharga pil pembersih sumsum tulang ditambah 10 juta yuan. Dibandingkan dengan harga awal 50 juta yuan, harganya lebih murah 10 juta yuan. Meskipun ia menjualnya dengan harga lebih murah, Ying Chen tidak kecewa. Sebaliknya, ia sangat bahagia, dan wajahnya sebahagia bunga yang sedang mekar. Karena dia memperoleh pil pembersih sumsum, metode untuk menghilangkan energi hantu, dan juga menjalin hubungan dengan Zhao Chen. Di mata Ying Chen, hal-hal ini jauh lebih penting daripada uang. Tetapi para manajer agen real estate dan konsultan penjualan tidak menyadari rincian internal ini, jadi mereka tidak dapat mengerti mengapa Ying Chen begitu gembira, menyeringai seperti orang bodoh, meskipun mereka telah menjual properti itu dengan harga lebih murah. Untuk sesaat, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada diri sendiri, apakah Tuan Ying ini sudah gila? Untungnya, meskipun Ying Chen menjualnya dengan harga lebih murah, Zhao Chen tidak mengurangi biaya perantara yang dibayarkannya. Sesuai kesepakatan, Zhao Chen diharuskan membayar 2% dari harga rumah sebagai biaya perantara, yang jumlahnya mencapai 1 juta. Setelah menandatangani kontrak pembelian rumah, Zhao Chen segera mentransfer pembayaran rumah dan biaya agen masing-masing ke rekening Ying Chen dan agen real estate. Setelah mengonfirmasi bahwa biaya agensi telah diterima, wajah manajer toko penuh dengan senyuman. Dengan menyelesaikan transaksi besar ini, ia tidak hanya akan menerima komisi tetapi juga bagian dari pendapatan penjualan, menjadikannya yang terbaik dalam evaluasi. Karena itu, wajah manajer toko berseri-seri dengan senyum ketika ia menatap M.Yu Han. Dalam benaknya, M.Yu Han sudah identik dengan jimat keberuntungan. M.Yu Han juga tampak bersemangat. Dari komisi 1 juta yuan, ia akan menerima sekitar 300.000 yuan. Perlu diingat, gaji bulanannya saat ini hanya 2.000 yuan. Satu transaksi ini saja sudah cukup untuk menghasilkan 300.000 yuan. Bagaimana mungkin ia tidak senang? Rekan-rekannya, kecuali Tan Xiong, sangat iri. Dia sedang patah hati saat ini. Pesanan besar ini awalnya miliknya, tetapi dia serahkan kepada M.Yu Han, dan dia pun dipenuhi penyesalan. Setelah transaksi selesai, villa tersebut pada dasarnya menjadi milik Zhao Chen. Tugas selanjutnya adalah membayar berbagai pajak dan biaya, serta mendapatkan sertifikat properti. Zhao Chen tidak punya waktu untuk mengurusi masalah-masalah sepele ini, jadi ia mempercayakan semuanya kepada agen real estate untuk menanganinya atas namanya. M.Yu Han meyakinkannya, jangan khawatir, Tuan Zhao, saya akan mengurus masalah ini untuk Anda sesegera mungkin. Zhao Chen tersenyum dan berkata, terima kasih. Lalu Chong Guan Wu mengangkat tangannya. Wanita tulang itu langsung mengerti, membuka tas tangannya, mengeluarkan setumpuk uang tunai, dan meletakkannya di depan M.Yu Han. Dilihat dari ketebalannya, tumpukan uang ini pasti bernilai setidaknya 50 atau 60 ribu yuan, yang langsung menarik perhatian banyak orang. Tuan Zhao, apa maksudmu? Tanya M.Yu Han bingung. Zhao Chen berkata, ini adalah bayaran atas kerja kerasmu dalam membayar pajak dan mengurus sertifikat propertiku. Mendengar ini, bukan hanya M.Yu Han, tetapi semua orang di seluruh agen real estate itu ternganga. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bertugas dan dibayar 50 ribu atau 60 ribu yuan untuk kerja kerasmu? Bercanda, kan? Setelah sadar kembali, M.Yu Han buru-buru melambaikan tangannya sebagai penolakan Tuan Zhao. Saya tidak bisa menerima uang ini. Kenapa? Sekarang giliran Zhao Chen yang terkejut. M.Yu Han berkata dengan serius, membayar pajak dan biaya serta mengurus sertifikat properti atas nama saya adalah tugas saya. Lagi pula, biaya ini sudah termasuk dalam biaya agensi yang baru saja Anda bayarkan. Saya tidak tahan lagi menerima uang Anda, apalagi jumlahnya sebesar ini. Terima saja apa yang kukatakan. Aku tidak akan pernah mengambil kembali uang yang kuberikan padamu. Zhao Chen mengatakannya dengan sangat pura-pura, tetapi sebenarnya dia tersenyum getir dalam hati. Sebenarnya dia tidak bermaksud memberi uang sebanyak itu. Zhao Chen awalnya bermaksud agar Bone Woman memberinya 1 atau 2.000 yuan sebagai biaya berjalan, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Bone Woman akan begitu murah hati, langsung memberinya 50 atau 60 ribu yuan. Sekarang uangnya sudah diserahkan dan kepura-puraan sudah dilakukan, Zhao Chen tidak mungkin meminta maaf karena mengambil terlalu banyak lalu mengambil kembali sebagiannya, bukan? Itu pasti akan sangat memalukan.
Untungnya, 50 atau 60 ribu yuan hanyalah setetes air di lautan bagi Zhao Chen saat ini, jadi dia tidak akan merasakan sakit apapun. Han ingin menolak, tetapi manajer toko melangkah maju dan membujuknya. Ini tawaran baik dari Tuan Zhao, jadi terimalah. Baiklah, terima kasih, Tuan Zhao. Saya pasti akan mengurus semuanya untuk Anda dengan sempurna. Han ragu sejenak, lalu menerima uang itu dan berkata dengan penuh semangat. Telepon aku kalau sudah selesai, nanti aku suruh orang datang mengambilnya. Setelah masalah selesai, Zhao Chen berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal, dan bersama Lin Sui dan wanita tulang, mereka keluar dari agen real estate. Zhao Chen pergi, dan Ying Chen tentu saja tidak akan tinggal lebih lama lagi, jadi dia segera mengikutinya pergi. Begitu mereka semua pergi, agen real estate itu segera menjadi ramai dengan aktivitas. Semua orang berkumpul di sekitar Han, sebagian memberi ucapan selamat, sebagian lagi berteriak meminta dia mentraktir mereka makan. Han, selamat atas kesepakatan sebesar itu. Wow, villa senilai 50 juta. Aku bahkan tidak berani memimpikannya sebelumnya. Benar. Saya dianggap karyawan veteran, tapi transaksi terbesar yang pernah saya tangani hanya 2 atau 3 juta. Yang terpenting, Han tidak hanya mendapatkan komisi yang besar, tetapi juga menerima imbalan sebesar 50 ribu hingga 60 ribu yuan dari pelanggan. Sungguh luar biasa. Benarkah? Kenapa aku belum pernah bertemu Taipan semurah hati ini? Han, kau benar-benar harus mentraktir kami. Ayo kita berbagi keberuntunganmu. Han masih bersemangat. Mendengar kata-kata rekannya, ia langsung setuju tanpa ragu. Ya, pasti. Aku akan mentraktir semua orang makan besar hari ini, dan kita tidak akan pergi sampai kita semua mabuk. Tidak hari ini, seorang rekan tiba-tiba berkata. Semua orang terkejut dan menatapnya dengan penuh tanya. Tidak mengerti mengapa dia berkata begitu. Rekan kerjanya tersenyum dan menunjuk Tan Xiong, sambil berkata, pesta hari ini untuk Tan Xiong. Jadi, Tan Xiong, kamu orang yang menepati janji, kamu tidak akan mengingkari taruhanmu, kan? Melihat begitu banyak rekan kerja dan manajer toko menatapnya, Tan Xiong merasa kesal dan tidak senang, tetapi ia tidak berani menunjukkannya. Ia hanya bisa berpura-pura tegar dan bermurah hati, sambil berkata, jangan khawatir, saya pasti tidak akan mengingkari utang saya. Pesta hari ini saya yang traktir. Ia hampir melontarkan 2 kata terakhir sambil menggertakkan gigi. Ini menunjukkan betapa frustrasi dan kesalnya ia saat itu. Bukan saja aku tidak mendapat sepeser pun, tetapi aku juga harus mengeluarkan uang untuk mentraktir semua orang. Sungguh sial. Sementara itu, Zhao Chen dan Lin Sui sudah duduk di dalam SUV Mercedes-Benz G55 yang dikemudikan wanita tulang. Zhao Chen menatap Lin Sui dan bertanya dengan khawatir, kenapa kamu tampak begitu linglung? Apa yang sedang kamu pikirkan? Memikirkan apa yang baru saja kau katakan, jawab Lin Sui, roh jahat, dukun, kultivator. Zhao Chen, bisakah kau memberitahuku apa maksud semua ini? Tentu saja. Bahkan jika kamu tidak bertanya, aku akan memberitahumu, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Hal-hal ini bukan rahasia besar. Boleh saja merahasiakannya dari orang luar, tapi percuma saja merahasiakannya dari teman dekat dan keluarga sekalipun. Lagi pula, Lin Sui adalah pacarnya, dan dia pasti akan bertemu Yingji, Hao Li, dan yang lainnya di masa depan. Mustahil merahasiakan hal-hal ini selamanya. Lin Sui mengangguk, menatap Zhao Chen dengan saksama, menunggu penjelasannya. Zhao Chen tidak langsung menjelaskan, tetapi malah bertanya, apakah kamu masih berlatih 4 teknik suci yang aku ajarkan sebelumnya? Berlatih. Lin Sui mengangguk. Zhao Chen lalu bertanya, bagaimana perasaanmu? Lin Sui menjawab, rasanya sakit saat latihan, tapi setelahnya terasa luar biasa. Aku jelas merasakan kekuatanku meningkat. Tapi yang lebih menyakitkan adalah nafsu makanku juga meningkat drastis, dan ibuku sudah berkali-kali memarahiku. Untungnya, meskipun nafsu makanku meningkat drastis, berat badanku tidak naik, dan bentuk tubuhku tidak berubah. Yuan terkekeh, gadis memang lebih peduli pada berat badan dan bentuk tubuh. Dia menggelengkan kepala dan berkata, semua ini normal. Kamu saat ini berada di tahap pertama penyempurnaan tubuh, Yi Jinjing, dan kamu perlu makan banyak untuk memenuhi kebutuhan tubuhmu. Penyempurnaan tubuh? Alam perubahan tendon? Apa artinya ini? Lin Sui tidak begitu mengerti kedua nama baru itu. Ini adalah alam kultivasi, alam pertama yang dimasuki seseorang dalam kultivasi. Zhao Chen berbicara dengan fasih, memberitahu Lin Sui semua yang ingin ia ketahui. Ini termasuk kultivasi, aliran pemikiran, bahkan iblis dan monster, tetapi ia menyembunyikan fakta bahwa ia mewarisi keahlian seorang dukun, mengklaim bahwa ia mempelajari kemampuan ini dari seorang guru penyendiri. Setelah mendengar ini, Lin Sui benar-benar tercengang. Hal-hal yang dikatakan Zhao Chen padanya mengubah pemahamannya dan memberikan dampak yang besar padanya. Setelah beberapa saat, Lin Sui pulih dari keterkejutannya, tetapi masih sulit mempercayainya. Ia meraih Zhao Chen dan bertanya, apakah yang kau katakan itu benar?
Kau tidak berbohong padaku, kan? Zhao Chen tahu bahwa beberapa hal tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Dibutuhkan bukti konkret. Maka ia berkata kepada wanita tulang yang sedang mengemudi, buktikan saja pada Xiao Sui. Oke. Jawab wanita tulang itu sambil memutar kepalanya 180 derajat untuk menatap Lin Sui dengan saksama, dan berkata dengan riang, Nona Lin, guru tidak berbohong kepadamu, memang ada kultivator dan iblis di dunia ini. Ah! Sebelum wanita tulang itu selesai berbicara, wajah Lin Sui berubah drastis karena ketakutan, dia menjerit melengking, dan kemudian pingsan. Dia begitu ketakutan hingga pingsan. Jangan bilang dia pemalu. Siapapun pasti takut kalau tiba-tiba melihat seseorang menoleh 180 derajat. Zhao Chen melirik Lin Sui yang tak sadarkan diri, lalu ke wanita tulang, dan berkata sambil tersenyum kecut, aku hanya memintamu membuktikan sesuatu. Apa kau harus membuatnya takut seperti itu? Wanita tulang itu berbalik dan berkata sambil mengemudi. Ini cara paling efektif untuk membuktikannya. Lagi pula, aku sudah sangat perhatian padanya dengan tidak merobek kulit manusianya. Baiklah, kau benar. Zhao Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, lalu memijat filtrum dan titik akupuntur Neiguan Lin Sui. Setelah terbangun, Lin Sui menggenggam erat tangan Zhao Chen, menatap wanita tulang dengan ketakutan, dan berbisik, Zhao Chen, kurasa aku hanya berhalusinasi. Kepala wanita tulang itu berputar 180 derajat lagi, apa yang kau lihat bukanlah ilusi. Hantu! Lin Sui berteriak ketakutan lagi. Untungnya, Zhao Chen sudah siap kali ini. Ia meletakkan tangannya di punggung wanita itu dan mengalirkan ki ke tubuhnya tepat waktu, mencegah wanita itu pingsan karena ketakutan. Kau salah. Aku bukan hantu. Aku iblis, koreksi wanita tulang dengan sungguh-sungguh. Zhao Chen berkata dengan kesal. Baiklah, mengemudilah dengan benar dan jangan menoleh ke belakang. Bagaimana kalau kau menyebabkan kecelakaan? Baru pada saat itulah wanita tulang dengan patuh memutar kepalanya kembali ke posisi semula dan meneruskan laju kendaraannya. Setelah Lin Sui sedikit tenang, Zhao Chen berkata, jadi, apakah kamu percaya padaku sekarang? Apakah benar-benar ada dewa dan makhluk abadi di dunia ini? Apakah benar-benar ada iblis dan monster? Tanya Lin Sui sambil meraih Zhao Chen. Benar sekali. Zhao Chen mengangguk. Lin Sui lalu bertanya, jadi sekarang, apakah saya dianggap sebagai seorang kultivator? Ya, tapi kamu masih pemula, jawab Zhao Chen. Lin Sui mengabaikan semua itu dan menjadi bersemangat. Aku tak pernah menyangka akan menjadi seorang kultivator dan memiliki kesempatan untuk menjadi abadi atau dewa. Sungguh menakjubkan. Zhao Chen terkekeh pada dirinya sendiri. Menjadi abadi atau dewa? Itu bukan hal yang mudah. Sepanjang sejarah, banyak sekali kultivator yang mengikuti satu demi satu dalam mengejar mimpi ini, tetapi pada akhirnya, berapa banyak yang benar-benar berhasil mencapai pencerahan? Namun, dia tidak mengecilkan hati Lin Sui. Bermimpi itu baik. Aku saat ini berada di level pemula Yi Jinjing. Kamu sudah di level berapa? Tanya Lin Sui. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Chen, ia menjadi sangat penasaran. Namun, ia masih sangat takut pada wanita tulang itu. Zhao Chen menjawab, tepatnya, kau saat ini berada di tahap awal Yi Jinjing, sementara aku 2 tingkat lebih tinggi darimu, telah mencapai Ting Qijing. Lebih jauh lagi, ada alam perolehan, yang terbagi menjadi 3 alam minor Shoujing, Bigu, dan Tai 11. Selanjutnya, dia menjawab banyak pertanyaan Lin Sui, beberapa tentang kultivasi dan beberapa tentang sihir. Tiba-tiba, Lin Sui teringat sesuatu dan bertanya, oh iya, kau mengajariku 4 teknik suci, jadi bukankah kau bisa dianggap sebagai guruku? Tentu saja. Kata Zhao Chen dengan wajah datar, berpura-pura serius. Kalau kamu mau belajar keterampilan yang baik di masa depan, sebaiknya kamu melayani tuanmu dengan baik. Kalau tidak, aku tidak hanya akan mempersulitmu, tapi juga akan memukulmu. Lin Sui memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, apakah kamu seorang master atau hooligan? Zhao Chen menyeringai jahat, menekan Lin Sui ke bawah dan meraba-raba seluruh tubuhnya. Aku menyebut ini guru nakal. Lin Sui menggeliat dan melawan sambil terkikik. Pah, tak tahu malu. Keduanya tanpa malu-malu menunjukkan kemesraan mereka, membuat wanita yang mengendarai mobil merasa seperti diberi makan banyak makanan anjing. Setelah tawa mereda, Zhao Chen mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liu Xiaoya, memintanya untuk menemuinya di kompleks perumahan semenanjung Chaotang sehingga mereka bisa pergi melihat villa bersama. Setelah selesai menelepon, Lin Sui bertanya, apakah kamu tidak khawatir tentang hantu yang bersembunyi di villa? Jangan khawatir, suamimu sangat cakap, kata Zhao Chen sambil tersenyum, lalu menambahkan, mampu dalam segala hal. Lin Sui langsung mengerti, tersipu saat dia berkata, dasar cabul. Pada saat yang sama, Liu Xiaoya, yang menerima telepon dari Zhao Chen, bangkit dari meja komputernya dan pergi ke toilet studio untuk mencuci muka. Ia langsung merasa jauh lebih segar, tetapi lingkaran hitam di bawah matanya masih sangat terlihat.
Setelah menerima gambar arsitektur dari Zhao Chen kemarin, dia pun terjun ke dalam pekerjaan desain, begadang sepanjang malam dan bekerja sampai sekarang. Alasan dia bekerja keras adalah karena dia ingin memanfaatkan kesempatan ini dan membuktikan kemampuannya. Semalam tanpa tidur telah memberinya beberapa draft. Setelah mandi sebentar, ia menyalin draft-draft itu ke tabletnya, membawanya, dan langsung menuju kompleks perumahan Semenanjung Chaotang. Studio Liu Xiaoya tidak jauh dari kompleks perumahan Semenanjung Chaotang. Ia tiba sebelum Zhao Chen dan menunggu di pintu masuk. Tanpa sepengetahuannya, dua orang kepercayaan mantan bosnya kebetulan lewat dan melihatnya. Hei, bukankah itu Liu Xiaoya? Apa yang dia lakukan berdiri di pintu masuk komunitas Semenanjung Chaotang? Seseorang berkata dengan heran, menunjuk Liu Xiaoya. Orang lain melirik dan berkata, memang dia. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Mungkinkah dia benar-benar menerima kontrak renovasi kompleks perumahan Semenanjung Chaotang? Mustahil, kan? Orang-orang yang mampu membeli rumah di komunitas Semenanjung Chaotang semuanya super kaya dan makmur. Kenapa orang seperti itu malah pergi ke studio yang baru berdiri, alih-alih ke perusahaan dekorasi besar? Kalau bukan itu masalahnya. Lalu apa yang dia lakukan berdiri di pintu masuk kompleks perumahan Semenanjung Chaotang? Mungkin dia hanya menunggu seorang teman? Saat keduanya berdiskusi, mereka melihat sebuah SUV Mercedes-Benz G55 hitam berhenti di pintu masuk kompleks perumahan Semenanjung Chaotang. Jendela mobil diturunkan, dan seorang pemuda mencondongkan tubuh keluar jendela belakang, memanggil Liu Xiaoya. Liu Xiaoya kemudian masuk ke dalam mobil sambil tersenyum. Pemuda itu kemudian berbicara beberapa patah kata kepada petugas keamanan, yang kemudian membukakan pintu gerbang agar mobil bisa lewat. Baru setelah mobil SUV hitam itu menghilang dari pandangan, keduanya tersadar dan terkesiap. Astaga! Liu Xiaoya benar-benar mendapat perintah dari kompleks perumahan Semenanjung Chaotang? Bagaimana dia melakukannya? Pasti itu diperoleh dengan mengorbankan kesucian dirinya. Kau tidak lihat? Ada seorang pria duduk di mobil itu, dan ketika Liu Xiaoya melihatnya, senyumnya begitu menjilat dan menjijikan. Pasti ada semacam perjanjian gelap di antara mereka. Segera beritahu bos tentang ini. Dia menyuruh kita mengawasi pergerakan Liu Xiaoya. Kalau kita tahu dia menerima pekerjaan, kita akan dapat bonus kalau melaporkannya. Lagi pula, setelah kita merebut pekerjaan ini dari Liu Xiaoya, kita bisa dapat komisi lagi dari hasil renovasi. Ya, laporkan ke bos segera. Kita berdua menyaksikannya bersama, jadi kita berdua pantas mendapatkan penghargaan dan hadiah. Saat mereka berbicara, kedua pria itu segera mengeluarkan ponsel mereka dan menghubungi bos mereka. Di dunia ini, bukan hanya orang jahat saja yang dibenci, tetapi orang-orang picik bahkan lebih dibenci lagi. Liu Xiaoya tidak menyadari hal-hal ini. Setelah masuk ke mobil, ia mengeluarkan tabletnya, membuka beberapa draft yang telah disiapkan, dan mulai menjelaskan konsep dan ide desainnya kepada Zhao Chen dan Lin Sui dengan sangat rinci. Setelah mendengarkan, Zhao Chen mengangguk sedikit, tidak terburu-buru mengungkapkan pendapatnya, tetapi menoleh ke Lin Sui dan bertanya, menurutmu pilihan mana yang lebih baik? Setelah mempertimbangkannya dengan serius, Lin Sui menjawab, yang ketiga kedengarannya cukup bagus. Zhao Chen langsung mengambil keputusan baiklah, kalau begitu kita tunda dulu opsi ketiga. Setelah kita melihat rumahnya, kamu bisa memodifikasi dan menyesuaikannya dengan situasi sebenarnya. Lalu buatlah denah dan gambar detailnya untuk kita lihat. Tidak masalah, aku akan membuatnya dan menunjukkannya kepadamu sesegera mungkin. Liu Xiaoya mengangguk sebagai jawaban. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Lin Sui. Dari kata-kata Zhao Chen, Liu Xiaoya tahu bahwa Lin Sui bukan hanya pacar Zhao Chen, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam dekorasi villa. Sepertinya ia harus bertanya kepada Lin Sui tentang preferensinya nanti. Saat itu, Zhao Chen memperhatikan lingkaran hitam di bawah mata Liu Xiaoya dan bertanya, Nona Liu, tidurmu tidak nyenyak? Apa kau begadang semalaman? Ya. Liu Xiaoya mengangguk setuju. Saya sekarang melihat kontrak renovasi Tuan Zhao sebagai kesempatan untuk membalikan keadaan. Saya tidak hanya harus mengerahkan segenap upaya, tetapi juga menyelesaikannya secepat mungkin. Lin Sui merasakan ada cerita di balik kata-katanya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Zhao Chen kemudian membantu Liu Xiaoya menceritakan kembali pengalamannya beberapa hari terakhir. Mendengar ini, Lin Sui menggertakkan giginya dengan marah dasar pria tak tahu malu. Pelecehan seksual di tempat kerja sudah cukup menjijikan, tapi tetap saja kau masih menindasku setelah kau pergi. Jangan khawatir, saudari Liu, aku sangat mendukungmu dalam hal ini. Fokuslah pada proposalmu, jangan khawatirkan hal lain. Kalau pria tak tahu malu itu berani mencoba mencuri bisnisku, aku akan menghajarnya habis-habisan. Kau bahkan bisa menghina orang? Zhao Chen sangat terkejut. Di hati para dosen dan mahasiswa Universitas Kedokteran Sihua, Lin Sui selalu menjadi dewi yang berperilaku baik dan manis. Lin Sui menjawab, setelah berteman dengan Yang Zi untuk waktu yang lama, aku bisa belajar sesuatu darinya. Haha,
Benar kata orang, kita akan menjadi seperti orang-orang yang kita ajak bergaul. Zhao Chen tiba-tiba tersadar. Ia pernah menyaksikan kemampuan Yang Zi dalam memaki orang lain. Keahliannya luar biasa. Ia bisa membuat orang ingin menggorok leher mereka tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Lin Sue bercanda, saya akan mengingatnya dan menyampaikannya kepada Yang Zi. Zhao Chen terkejut dan buru-buru berkata, tidak, kumohon jangan, kalau tidak aku pasti akan dipanggang sampai mati olehnya. Di tengah tawa dan percakapan, mobil tiba di pintu masuk villa. Saat mereka turun dari bus, Lin Sue diam-diam menarik lengan baju Zhao Chen dan berbisik, aku agak takut, apa yang harus aku lakukan? Zhao Chen dengan lembut memegang tangannya dan berkata lembut, jangan khawatir, aku di sini. Mendengar ini, Lin Sue sebenarnya tidak begitu takut lagi. Wanita tulang mengeluarkan kunci yang diperolehnya dari agen real estate, melangkah maju, membuka gerbang villa, dan masuk lebih dulu. Matanya terus mengamati sekeliling, melepaskan auranya saat ia mencari roh-roh jahat yang bersembunyi di sana. Zhao Chen menarik Lin Sue ke dalam villa dan mengaktifkan teknik observasi ki miliknya pada saat yang bersamaan. Berbagai suasana di dalam villa itu langsung terlihat dalam pandangannya, dan dia melihatnya dengan jelas. Tetapi tidak ada aura hantu di sini. Keanehan. Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya, cukup terkejut. Bukankah Ying Chen bilang ada roh jahat yang bersembunyi di villa ini? Kenapa tidak ada aura hantu di sini? Di mana hantu berkeliaran, pasti ada aura hantu. Kecuali, tentu saja, roh jahat itu tidak ada di villa ini. Atau mungkin ia menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan aura hantunya. Apapun alasannya, semuanya mengarah pada satu hal, roh jahat ini memang bukan makhluk biasa. Lin Sue juga penasaran melihat sekeliling. Jika Anda mengabaikan cerita hantunya, tempat ini sungguh indah, terutama lingkungan sekitarnya yang luar biasa tenang dan menyenangkan. Setelah villa direnovasi dan tamannya dipenuhi bunga, pepohonan, dan semak belukar, tempat ini akan benar-benar menjadi surga terpencil di tengah hiruk-pikuk kota. Lin Sue jatuh cinta pada tempat itu hanya setelah melihatnya sekilas. Liu Xiaoya dipenuhi rasa iri. Ia selalu bermimpi memiliki rumah dengan taman. Meskipun cukup terkenal di industri desain interior, uang yang ia hasilkan hampir tidak cukup untuk membayar uang muka apartemen kecil, apalagi rumah dengan taman. Seperti Lin Sue, ia jatuh cinta pada villa itu pada pandangan pertama. Namun, ia tahu betul bahwa sebagus apapun tempat itu atau betapa ia menyukainya, hal itu tidak penting baginya. Karena ia tahu betapa mengerikannya harga properti di sini. Itu adalah sesuatu yang tak akan pernah mampu ia beli seumur hidupnya. Liu Xiaoya tak kuasa menahan diri untuk melirik Zhao Chen, bertanya-tanya dari mana ia mendapatkan uang untuk membeli villa ini di usia semuda itu. Apakah ia generasi kedua yang kaya? Atau ia memulai dari nol? Jika yang terakhir, sungguh mengerikan. Muda, kaya, dan tampan, dia bisa dibilang pacar yang sempurna. Sayang sekali dia sudah punya pacar, kalau tidak, aku mungkin punya kesempatan. Sebuah kalimat terlintas di benak Liu Xiaoya tanpa alasan jelas, membuatnya tersipu malu. Liu Xiaoya, apa yang kalian pikirkan? Apa kalian tidak punya malu? Ayo bekerja dan mulai bekerja. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liu Xiaoya menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya dan mulai sibuk. Ia mengambil foto dengan ponselnya sambil menggunakan berbagai alat untuk melakukan survei lapangan dan mengumpulkan berbagai data. Materi-materi ini akan sangat berguna dalam proses desain detail selanjutnya. Tepat saat Liu Xiaoya memeriksa data, jantung Zhao Chen tiba-tiba berdebar kencang. Perasaan diawasi yang terjadi kemarin kembali. Kali ini, karena Zhao Chen telah menggunakan teknik pengamatan Qi, ia merasakan perubahan yang sangat halus pada auranya. Dia segera mengingatkan wanita tulang, jam 3. Wanita tulang tetap diam dan mengejar mereka langsung ke arah jam 3. Saat itu, Liu Xiaoya sudah memasuki villa. Hanya Zhao Chen dan Lin Sue yang ada di taman, jadi wanita tulang tidak melewati gerbang utama. Sebaliknya, ia melompati tembok putih setinggi 3 meter dan mengejar mereka. Saat wanita tulang mulai mengejarnya, perasaan diawasi dan aura tak biasa itu lenyap. Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya, kamu larinya cepat sekali. Sesaat kemudian, wanita tulang itu kembali, menggelengkan kepalanya ke arah Zhao Chen dengan ekspresi muram. Ia kehilangan jejak lagi. Kejadian kemarin memang mendadak, tapi hari ini persiapannya jauh lebih matang. Meski begitu, hantu itu tetap menyelinap pergi tepat di bawah hidung kami. Kami belum tahu seberapa kuat hantu itu, tapi kemampuannya untuk menyelinap pergi sungguh luar biasa. Zhao Chen, apakah ada hantu yang datang? Tanya Lin Sue, matanya terbelalak saat dia dengan gugup melihat sekeliling, ingin melihat seperti apa rupa hantu legendaris itu. Zhao Chen mengangguk dan menjawab, ia memata-matai kita dalam kegelapan, tapi ia kabur setelah ketahuan. Tapi jangan khawatir, aku punya kemampuan ilahi lain yang pasti bisa menemukannya. Keterampilan ilahi macam apa? Lin Sue bertanya dengan rasa ingin tahu.